Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Kamu itu sudah waktunya untuk dipingit, Dok. Gak usah sekolah tinggi-tinggi pun tidak apa-apa. Tapi Romo, aku ingin mempunyai banyak pengetahuan dan juga teman. Apa itu salah? Itu perasaanmu, Dok. Tapi ini kan juga ada istiadat. Kartini merenung di dalam kamar, mengingat perkataan ayahnya yang melarangnya untuk bersekolah lagi, karena menurut adat istiadat wanita seumurannya sudah dipinggit. Kartini sedih, kesal, dan masih ingin bersekolah lagi untuk menambah pengetahuan dan teman. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya. Usia 12 tahun Kartini sudah dipinggit. Dalam masa pinggitannya, kini Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Kartini membaca buku, perlahan membuka lembaran-lembaran buku dan kertas lain satu persatu. Misalnya aku dapat melanjutkan pendidikan, pasti aku akan dapat ilmu. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1901, Kartini menuliskan sebuah surat kepada Tuan Abendanon dan Nyonya Abendanon. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sunatullah sendiri ke tangannya, menjadi ibu mendidik manusia yang pertama-tama. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita tidak berhenti sampai di situ. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Bagaimana kalau aku buat sekolah wanita di sini? Tidak apa-apa, itu ide yang bagus. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa, Belanda, yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Apakah kalian sudah paham? Sudah, terima kasih Mbak Yu. Sudah sore waktunya pulang. Iya, benar sudah pulang. Ini silakan kami doa. Berdoa mulai. Selesai. Pada 13 September 1904, anak pertama Kartini dilahirkan. Anak itu diberi nama Raden Mas Susalit. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya,
Kartini mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, Abendanan mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Ini adalah pengalaman berharga. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu tak akan dilupakan.